Oke guys, balik lagi di channel Progressive Auto Sound. Jadi kali ini gue bakal nge-review ya mobil yang sebelumnya udah kita review kemarin ya. Jadi kita selesai memasangkan perangkat audio di mobil ini ya. Pemilik dari mobil itu sempat ninggalin mobil ini masih beberapa hari lagi di workshop kita karena masih menunggu STNK-nya juga, karena ini mobil juga baru keluar ya, dan ini mobil rencana mau dikirim ke daerah Kalimantan ya. Bisa kalian lihat sini nih. Ini masih plastikan juga ya jok-joknya ya. Jadi benar masih seperti baru ya. Jadi seperti biasa ya, mobil ini yang udah kita review ini ya adalah mobil Toyota Innova Genex Hybrid. Oke guys, jadi di mobil Toyota Innova Genex Hybrid ini udah kita instalkan audio ya sebelumnya ya. Seperti yang tadi gue bilang, kalau mobil ini masih menunggu STNK dan rencana akan dikirimkan keluar kota atau ke Kalimantan ya. Jadi ini adalah mobil Innova Genex Hybrid Type Q kedua kita kerjakan, dan ini masih dengan pemilik yang sama ya. Jadi emang yang punya mobil ini juga kayaknya dia pecinta Toyota Innova Genex Hybrid ya, karena mungkin selain udah captain seat ya untuk belakang ya, karena dia juga pakai untuk disupirin ya. Ya buat nyetir sendiri pun mobil ini juga enak ya. Dan irit banget ya, kalau sempat ada yang review untuk mobil ini, emang untuk konsumsi bahan bakar itu irit banget karena ini mobil hybrid ya, udah ada baterainya juga di bawah sini. Jadi kekurangan dari mobil ini tuh sebenarnya selain audionya yang benar-benar kurang banget ya. Jadi keluhan dari pemiliknya itu sebelumnya audio dari mobil ini tuh kalau kita gedein volumenya ya suaranya tetap mendem, dari tetap kecil dan mendem gitu, dan ya detailnya itu benar kurang banget ya. Selain itu juga peredamannya, mungkin karena ini mobil hybrid mesinnya lebih silent, jadi suara-suara jalan, suara gemuruh ban itu masih masuk ke dalam mobil. Nah akhirnya pemilik dari mobil ini tuh memutuskan setelah menimbang-nimbang, tadi mau pasang audio doang, akhirnya upgrade peredaman juga full body di mobilnya dengan peredam Ultra Premium Soundproofing by Studio Reference. Pertama gue jelasin dulu nih, apa aja yang kita peredam kira-kira ya. Oke, kita mulai dari bagian pintu. Di bagian pintu depan itu kita udah peredam dengan peredam Studio Reference aluminium multi rubber sebanyak 2 lapis di bagian plat dalam dan plat tengah ya. Jadi ini benar-benar berfungsi untuk mengurangi noise dari luar. Selain itu juga meredam getaran. Jadi ini benar-benar meredam getaran, seperti misalnya ada truk atau tronton lewat, itu biasa getaran mesinnya tuh bisa sampai masuk ke dalam kabin. Tapi ini tadi gue sempat coba, itu benar-benar getaran kabinnya tuh benar-benar turun banget ya. Jadi benar-benar nggak berasa ada tronton lewat gitu di samping kita ya. Jadi benar oke banget nih buat kenyamanan dalam kabin. Selain itu untuk bagian depan kita pakaikan peredam absorber. Jadi ini berfungsi untuk menyerap pantulan suara di dalam kabin ya. Jadi pantulan suara yang dihasilkan oleh speaker yang kita pasangkan di pintu depan ini ya. Jadi karena speaker itu bersuara tuh nggak lurus doang, tapi menyebar ke kanan kiri. Jadi otomatis ada pantulan suara dari door trim ini, maka kita menggunakan absorber untuk menyerap pantulan suara tersebut ya. Dan itu juga berfungsi untuk ngeblok suara noise atau suara bising atau high frekuensi sampai mid frekuensi dari sekitaran jalan ya, dari luar kabin ya. Untuk di baris kedua ya sama juga, kita pakai peredam Studio Reference aluminium multi rubber sebanyak 2 lapis di plat dalam dan plat tengah. Kemudian di bagian door trim pintunya kita pasangkan peredam Studio Reference isolator ya, yang berfungsi untuk ngeblok suara bising atau noise dari luar lingkungan atau di luar kabin mobil ini. Kemudian di bagian pintu bagasi juga kita ada tambahkan peredam Studio Reference aluminium multi rubber sebanyak 1 lapis di plat dalam ya. Kita nggak pasang 2 lapis karena untuk pintu bagasi kita nggak boleh terlalu berat ya untuk pasang peredam ya, karena untuk umur dari shocknya juga ya. Dan di bagian lapisan terakhir atau di bagian door trimnya kita pasangkan peredam Studio Reference isolator untuk ngeblok suara kebisingan atau mid sampai high frekuensi dari bagian belakang. Oke, berikutnya kita juga ada menambahkan peredam Studio Reference aluminium multi rubber sebanyak 1 lapis di bagian atap ya, di bagian plat atap. Jadi ini fungsinya untuk meredam getaran hujan dulu ya. Jadi kalau hujan rintik-rintik itu turun, pasti itu menimbulkan getaran ya. Selain itu untuk meredam kebisingannya kita juga ada pasangkan peredam Studio Reference isolator di bagian lapisan kedua. Jadi emang ini peredam berfungsi untuk meredam semua frekuensi, dari bagian frekuensi low,
frekuensi mid low, frekuensi mid high, sampai frekuensi high. Jadi semua frekuensi benar-benar kita redam. Jadi emang penggunaan beberapa material peredam itu benar sangat dibutuhkan sekali ya kalau kalian pengen melakukan peredaman dengan sempurna ya. Selain itu di bagian lantai juga kita pasangkan peredam studio reference aluminium putih rubber sebanyak 1 lapis dulu di lapisan pertama. Di lapisan pertama kita menambahkan peredam studio reference aluminium putih rubber untuk meredam getaran dari gesekan roda dengan jalan ya. Jadi dari gesekan roda dengan jalan itu pasti akan menggenerate getaran, yang dimana peredam studio reference aluminium rubber yang kita pasangkan dan kita press dan kita roll dengan maksimal ya, itu dapat meredam getaran secara maksimal ya. Bahkan mungkin getaran mesin yang sedikit ada masuk merambat melewati lantai itu bakal keredam juga ya. Sedangkan di lapisan kedua kita juga menambahkan peredam studio reference isolator. Jadi untuk peredam-peredam ini juga kita pasangkan sampai ke rear body ya, sampai ke rear body kiri kanan. Jadi emang bener-bener peredaman ini juga maksimal banget ya, sampai ke rear body. Jadi bener-bener ngeblok menutupi seluruh bagian kabin dari mobil Toyota Innova Genik Hybrid ini ya. Jadi seperti yang tadi gue bilang, kalau untuk lapisan kedua kita menggunakan peredam studio reference isolator yang berfungsi untuk meredam frekuensi mid sampai frekuensi high, yang dimana kalau untuk lantai itu frekuensi mid sampai high itu biasanya suara angin ya, seperti putaran roda itu kan akan mengenerate suara angin dan suara kebisingan ya. Itu yang diredam oleh peredam studio reference isolator ini. Jadi benar-benar peredaman di kabin mobil ini bisa maksimal ya. Walaupun kita udah masangkan peredam, tentu suara noise dari luar bukan berarti akan habis 100%, tentu enggak. Jadi kalau kita udah pasang peredaman itu, kita akan berasa ya kabin ini lebih hening, lebih berasa jauh aja. Jadi untuk suara-suara noise dari luar tuh berasa lebih jauh. Jadi meningkatkan kenyamanan di dalam kabin mobil ini ya. Karena kalau misalnya benar-benar habis semua ya, suara dari luar, pasti untuk klakson dari luar pun kita nggak bakal dengar. Untuk kebisingan ini pun yang masih masuk ke mobil itu walaupun kecil ya, kecil itu bukan dari bagian plat atau panel body karena udah kita peredam ya. Jadi itu tembusnya tentu dari kaca ya. Jadi kaca juga berperan penting ya. Untuk kaca sendiri itu nggak mungkin kita peredam juga ya. Tapi untuk kenyamanan seperti ini ya benar-benar sangat worth it banget. Daripada penasaran, mending langsung aja yuk kita ngetes jalan dan kita tes gimana sih efektivitas peredaman di mobil ini. Langsung aja kita mulai. Oke guys, jadi mobil ini udah gue bawa jalan ya. Ini berasa benar-benar nyaman banget sih ya. Jadi untuk mobil ini sendiri gue bisa merasakan walaupun ini banyak motor yang lewat ya. Oke, jadi di mobil ini udah kita pasangkan peredam seperti yang tadi gue ceritakan ya. Ini benar-benar cukup bising ya di luar ya. Banyak yang knalpotnya berisik ya, walaupun masih ada yang tembus ya, tembusnya dari kaca tentunya. Tapi ini meningkatkan kenyamanan benar-benar jauh banget ya dari standarnya. Kemarin gue sempat cobain standarnya juga, itu masih cukup bising ya. Oke guys, jadi sekarang gue lagi di traffic light ya, bisa kalian lihat situ ya. Ini jalanan cukup rame ya, karena jam udah mau hampir jam 6 sore ya. Jadi ini gue bakal nyoba di berbagai medan ya, medan perjalanan, berbagai jalan ya. Gue bawa mobil ini ya. Ini gue berasa sih. Jadi untuk suara roda pun ini udah berasa berkurang ya, cukup banyak berkurang ya. Suara jalan, suara angin pun gue nggak begitu berasa ya dari jalan ya, malah nggak berasa. Dan ini di saat kita di polisi tidur juga bantingannya juga beda nih, berasa kayak lebih silent aja. Oke. Ini gue merasakan juga suara mesinnya juga turun. Untuk suara road noise-nya gue berasa lebih jauh juga ya. Untuk suara gesekan roda dengan ban ya. Jadi ini posisi nyetir di jalan aspal biasa. Ini terasa cukup jauh juga ya. Oke. Untuk suara-suara di luar pun berasa penurunannya ya. Mungkin kalau gue buka kaca, kalian bisa dengar nih perbedaannya nih, seberapa hektik traffic di jam segini ya. Ini benar-benar tuh,
trafficnya itu benar-benar hektik banget ya. Cukup berisik ya, banyak kendaraan lewat ya. Walaupun gue sekarang di daerah perumahan ya, tapi ini berasa berisik ya. Oke, sekarang gue tutup. Oke, terasa ya, beda ya, lebih hening jauh ya. Walaupun suaranya masih ada yang tembus dari kaca. Untuk suara-suara high frekuensi atau suara angin dikit ya. Tapi ini untuk suara yang dari bagian-bagian sini sih gue nggak berasa sama sekali ya. Bener penurunannya banyak. Apalagi kalau kayak suara biasa sih kayak knalpot motor dari samping itu biasa getarannya tuh bisa berasa ke dalam kabin. Nah ini di sebelah kita, oke, ada suara knalpot yang cukup berisik dan lewat, dan suara getarannya nggak masuk sama sekali ke kabin. Kebisingannya juga diredam cukup banyak ya. Jadi bener oke banget nih, bener nyaman banget nih mobil. Nggak ada salahnya nih kalian coba nih, karena untuk mobil hybrid seperti ini ya, selain mesinnya lebih silent ya, road noise-nya juga tentu pasti akan lebih berasa ya. Karena emang suara road noise-nya masih menang nih dari suara noise floor mesinnya. Kita udah di dalam perumahan, bisa kalian lihat ya depan situ. Itu ada jalanan konblok ya, dan gua akan ngetes nih kira-kira bagaimana nih kualitas peredaman lantai di mobil ini ya. Dengan jalan konblok seperti ini, gua akan coba ngebut ya, ngebut dikit ya, biar berasa nih kira-kira peredamannya gimana nih setelah gesek dengan antara gesekan roda dengan jalan konblok ini, apakah masih masuk. Oke, kita coba ya. Oke. Oke, gue berasa ada penurunan ya. Yang paling berasa itu getarannya ya, getaran mesinnya itu, getaran apa? Jalanannya itu benar-benar keredam ya. Jadi ini sih nyaman banget. Oke. Oke banget ya. Oke, ada barang di belakang karena gua ngebut ya. Oke, ini berasa penurunannya ya. Jadi getaran ban dengan konblok ini benar-benar diredam habis nih. Walaupun nggak habis banget ya, tapi ini berasa banget. Jadi nggak ada salahnya nih kalian nyobain ultra premium soundproofing ya. Mungkin kalau buat tes pakai dB meter, gue akan coba nih. Oke, seperti yang tadi kalian udah lihat ya. Ini gue ngomong lagi ya, suara gue sekitar 80 dB ya. Tapi setelah kita tes pakai dB meter, di saat gue hening, gue diem. Jadi benar-benar gue diem, dan lingkungan pun masih ada suara ya. Itu turunnya itu bisa sampai 48, sekian dB ya. Jadi itu benar hening banget ya. Cukup jauh ya heningnya ya. Jadi emang boleh banget nih dicoba nih ya. Jadi kalau suara gue segini ya, sekencang ini, itu sekitar 70 dB-an, 70 sampai 80 dB ya. Dan kalau gue hening itu sekitar 48 dB-an. Jadi emang penurunannya cukup banyak nih. Seperti yang kalian tahu, kalau untuk penurunan 3 dB itu sama dengan 1 kali ya. 2 kali. Jadi 2 kali lebih silent. Bagaimana kalau ke 20 dB? Maksudnya sampai ke 48 dB. Jadi sekitar penurunannya mungkin dari suara gue ada dan suara gue hening itu penurunannya bisa sekitar 20 dB-an ya. Sekitar 20 dB-an, 20 sampai 30 dB ya. Itu dengan catatan suara gua hening, tapi itu masih ada noise dari luar. Jadi emang masih ada suara dari luar ya. Ini gua hening lagi di perjalanan. Oke, turunnya tadi bisa sampai 56 dB ya. Itu kalau gua hening dengan situasi kondisi jalan
ada traffic dan segala macam. Jadi benar-benar penurunan ini berasa 50 dB itu kalau kalian cek di Google ya seberapa kenceng ya, ntar ada perbandingannya ya. Jadi itu benar-benar silent ya, cukup silent ya, walaupun di sekitar kita itu banyak lalu lintas ya. Kalau gue buka berapa dB kira-kira? Kalau kita buka itu sekitar 60-an sampai 70 dB ya, 70 dB-an ya. Saat gue ngomong di dekat mic ini pun 70 dB sekian ya. Tapi di saat gue silent oke, bisa turun sampai sekitar 50-an. Jadi benar perbandingannya kalau misalnya di jalan yang ramai ya, itu sekitar 70 dB ya. 70 dB kaca dibuka, dan kalau kaca ditutup itu sekitar 55 dB ya, sekitar 10 sampai 15 dB perbedaannya. Dan itu benar cukup signifikan ya bedanya ya antara buka dan tutup kaca ya. Dan ini mikrofon yang gue gunakan walaupun menggunakan mikrofon HP, tapi ini cukup calibrated ya. Jadi emang walaupun nggak calibrated banget, mungkin kalau calibrated mungkin harus untuk kalian mau tuning audio ya wajib calibrated. Tapi kalau untuk SPL meter ini ya gue rasa dari mic iPhone ini udah cukup mumpuni ya untuk menjelaskan kira-kira perbedaannya gitu ya. Jadi kalian jangan tanya nih kalau wah nggak pakai calibrated microphone nggak valid ya, nggak gitu juga. Tapi kalian coba sendiri. Jadi kalian memang benar harus coba sendiri di dalam kabin ya, atau kalian harus mencoba sendiri. Mobil kalian dipasangin peredam ya, jadi kalian tahu bedanya ya. Kenyamanan itu bisa dibeli ya. Oke guys, jadi kira-kira demikian review gua dari pemasangan peredam di mobil Toyota Innova Genik Hybrid ini ya. Jam juga udah menunjukkan pukul 6 ya. Kalau kalian lihat traffic juga udah sangat macet ya. Jadi gue akan balik lagi ke workshop ya. Kira-kira demikian review gue dari mobil Toyota Innova Genik Hybrid Type Q yang kita kerjakan kesekian kalinya ini ya. Ini sangat nyaman banget ya. Ya wajib banget nih buat kalian yang pemilik mobil-mobil hybrid atau mobil-mobil EV ya, atau mobil listrik ya. Kalian boleh banget untuk kirim mobil kalian ke Progressive Auto Sound ya, untuk kita instalasikan peredam. Karena walaupun mobil kalian dari mesinnya lebih silent daripada mobil bensin, tapi tentu untuk suara noise atau suara dari jalanan atau suara road noise itu tentu masih tembus ke dalam kabin kalian. Jadi itu akan mengganggu kenyamanan perjalanan kalian. Jadi nggak ada salahnya buat kalian mencoba masangin peredam di mobil kalian ya, untuk meningkatkan kenyamanan dan untuk investasi di mobil kalian juga. Karena keheningan itu meningkatkan kenyamanan dan mereduksi stres selama kalian berkendara ya. Walaupun kalian lagi macet tapi nggak berisik, itu benar enak banget ya untuk nyetir ya. Jadi kira-kira demikian review gua. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa langsung WhatsApp kita melalui WhatsApp kita yang ada di sini ya. Dan kita juga sangat aktif di Instagram. Kalian bisa langsung follow IG kita di progressive_autosound. Dan jangan lupa kalian subscribe YouTube channel kita, karena kita akan terus-terusan untuk ngupdate konten-konten lainnya seperti ini dan konten-konten menarik lainnya ya. Kalau kalian punya pertanyaan juga, kalian bisa langsung komen di bawah video ini, karena pasti akan kita balas. Dan jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian, dan semoga video ini bisa menjadi inspirasi buat kalian ya. Jangan lupa kalau kalian punya pertanyaan, langsung aja kontak kita, karena kita akan dengan senang hati melayani konsultasi kalian. Sekian review gue dari mobil Toyota Innova Genik Hybrid Type Q yang kesekian kalinya ya, yang sudah kita peredam ini. And see you on the next project.